Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bi Eduka. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung mulai ke soal yang pertama. Pada rapat pertama Kongres Pemuda II tahun 1928, Muhammad Yamin mempresentasikan 5 poin penting yang memperkuat persatuan Indonesia. Pada 28 Oktober akhir atau rapat ketiga, terbentuklah hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang menguraikan tentang hubungan persatuan dengan pemuda. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat yang menggambarkan bagaimana gagasan persatuan Indonesia bisa berkembang hingga dideklarasikan dalam bentuk Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II? A. Gagasan Persatuan Indonesia muncul secara spontan pada Kongres Pemuda II ditenggarai berbagai pengaruh tokoh pergerakan nasional yang menjadi audiensi. Jadi menurut opsi jawaban A ini, gagasan persatuan itu muncul begitu saja atau muncul secara spontan, di mana hal ini itu dipengaruhi oleh adanya tokoh-tokoh yang hadir pada rapat tersebut yang juga berkedudukan sebagai audiens atau sebagai peserta rapatnya. Lalu yang B, para tokoh bangsa telah merumuskan gagasan persatuan Indonesia melalui Kongres Pemuda I dan Sumpah Pemuda. Yang C, pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Idi Supartij memiliki pengaruh besar dalam persatuan bangsa Indonesia di bawah propaganda 3A Jepang. D, perkembangan gagasan persatuan Indonesia didorong oleh rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Atau yang E, gagasan persatuan Indonesia merupakan semangat persatuan para pemuda yang masih jauh berdampak pada pergerakan nasional. Oke, antara jawaban A sampai jawaban E ini kita bisa langsung mengeliminasi opsi jawaban yang A. Berarti jawabannya itu terletak di antara opsi jawaban B, C, D, atau yang E. Oke, gagasan persatuan Indonesia. Tadi yang ditanyakan kan ini ya. Gagasan persatuan Indonesia, intinya ini yang ditanyakan. Di mana gagasan persatuan Indonesia itu sendiri berkembang secara bertahap melalui beberapa pergerakan nasional. Jadi yang mempengaruhi adanya atau yang memicu munculnya gagasan persatuan Indonesia itu adalah beberapa organisasi atau beberapa pergerakan nasional yang ada di Indonesia yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Nah, beberapa organisasi tersebut diantaranya ada Budi Utomo, ada Serikat Islam, kemudian ada Idi Supartij, dan juga ada Kongres Pemuda I. Jadi yang awalnya itu kan karena dilatar belakangi atau didorong oleh adanya rasa senasib sepenanggungan ketika dijajah oleh Belanda, maka beberapa organisasi atau beberapa pergerakan nasional itu mereka itu memiliki gagasan atau muncul gagasan dari mereka mengenai gagasan persatuan Indonesia, di mana mereka itu juga melakukan beberapa kegiatan, bisa melalui seminar, kemudian bisa melalui kongres dan juga aktivitas lainnya yang bisa memicu fungsinya itu adalah untuk menyebarkan gagasan persatuan Indonesia tersebut. Ya, jadi karena memang tadi yang ditanyakan itu adalah bagaimana yang bisa menggambarkan adanya gagasan persatuan Indonesia pada saat masa penjajahan, maka jawaban yang paling tepat itu adalah opsi jawaban yang D. Jadi adanya pergerakan nasional itulah yang memicu adanya atau yang memicu munculnya gagasan persatuan Indonesia. Jadi yang ditanyakan itu bukan kok memiliki pengaruh besar dalam persatuan Indonesia itu, ya memang dengan adanya pergerakan nasional itu memicu adanya persatuan bangsa. Tetapi yang ditanyakan di dalam soal itu adalah gagasan persatuan Indonesia. Di mana yang memunculkan gagasan persatuan Indonesia itu yang merupakan pergerakan-pergerakan nasional tadi. Antara lain ada Budi Utomo dan juga Idi Supartij. Nah, yang memicu perkembangan atau memicu munculnya gagasan nasional tadi oleh pergerakan nasional itu adalah adanya rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 1 itu adalah opsi jawaban yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Pertempuran besar antara RRI Surabaya melawan pasukan Sekutu terjadi pada 10 November 1945. Kala itu, Inggris telah memberi ultimatum agar pihak Indonesia berhenti melawan. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang. Mereka tetap melawan demi mempertahankan kemerdekaan. Semangat perjuangan tersebut membara karena orasi dari Bung Tomo, "Merdeka atau mati." Para pejuang Indonesia memilih untuk melawan meskipun tahu risikonya. Berdasarkan kisah di atas, apa yang dapat kita pelajari tentang integritas? A. Integritas berarti berani melawan meskipun risikonya tinggi. B. Integritas berarti selalu mengikuti arahan dan perintah pimpinan. C. Integritas berarti tidak memiliki rasa takut terhadap penjajahan. D. Integritas berarti peduli terhadap kondisi bangsa Indonesia. Atau E. Integritas berarti rela berkorban demi nama baik pejuang. Oke, kalau teman-teman masih ingat materi mengenai integritas di video-video sebelumnya, nilai-nilai integritas itu sendiri kan kurang lebih ada 9 poin ya. Dan salah satu poinnya itu adalah poin berani. Jadi integritas itu sendiri salah satu poinnya adalah berani. Berani di sini maksudnya berani melawan meskipun resikonya itu tinggi. Jadi mau seberapa tingginya resikonya, mereka tetap berani untuk tetap maju tanpa gentar. Kemudian maksudnya berani ya, selain mereka tadi kan seberapapun tinggi resikonya, karena memang mereka tuh berani tetap melawan. Nah, berani di sini tuh bukan berarti kok berani itu tanpa memiliki rasa takut sama sekali ya, tetapi mereka tuh berani bertindak berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Karena mereka yakin mereka itu pada posisi yang benar, itulah nilai-nilai yang mereka yakini, maka mereka berani untuk tetap maju. Meskipun ada risiko yang tinggi, maka para pejuang yakin bahwa kemerdekaan itu memang lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Itulah hebatnya perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk mencapai kemerdekaan di Indonesia, di mana mereka tuh sudah tidak lagi mementingkan keselamatannya sendiri dan tidak menganggap keselamatan dirinya itu lebih penting daripada kemerdekaan Indonesia. Oke, maka jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah opsi jawaban yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nepotisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kaidah kejujuran serta melanggar aturan dan norma sehingga harus dihindari oleh siapa saja. Di bawah ini merupakan contoh nepotisme dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Hadi mengambil sisa uang perawatan mobil yang seharusnya dikembalikan pada orang tua. B. Adi lebih memilih Dika dalam seleksi wawancara karena satu alma mater. C. Doni menggunakan material di bawah standar yang ditentukan dalam kontrak kerja. Ini malah lebih ke korupsi ya. Kemudian yang D. Vino memberikan sejumlah uang kepada pamannya untuk mempercepat pengurusan berkas. E. Saat rapat, Fajar mengusulkan agar menggunakan jasa cateringnya untuk konsumsi kegiatan. Oke, tentunya teman-teman sudah tidak asing ya dengan istilah KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsinya itu berarti dia tuh menggunakan atau mengambil yang bukan haknya dia, jadi melebihi dari apa yang seharusnya dia dapatkan. Contohnya kayak di poin A, itu kan berarti dia mengkorupsi ya, seharusnya kan uang sisa perawatan mobil itu ya dikembalikan kepada orang tuanya, bukan masuk ke kantong pribadinya si Hadi. Kalau kolusi itu adalah kong kali kong atau kerjasama. Kemudian kalau nepotisme ini lebih ke hubungan kekeluargaan. Jadi nepotisme sendiri definisinya adalah perbuatan yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroni di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi karena memang tadi di poin B, Adi itu lebih memilih Dika karena memang mereka tuh satu alma mater. Jadi di sini kan lebih ke hubungan kekeluargaan ya. Makanya si Adi ini lebih memilih Dika dibandingkan peserta wawancara yang lain. Nah, ini merupakan tindak nepotisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pak Dito selalu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yang selalu taat akan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tak terkecuali dengan membayar pajak motor, mobil, dan rumah tepat waktu. Meskipun terbilang banyak, akan tetapi Pak Dito sangat bertanggung jawab sebagai warga negara. Tindakan yang dilakukan Pak Dito termasuk dalam A. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk cinta tanah air yang dilakukan dengan penuh semangat. B. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk rela berkorban terhadap negara dengan rasa solidaritas tanpa batas. C. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk bela negara yang dilakukan setiap warga negara.
D. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk nasionalisme yang dilakukan dengan rasa keterpaksaan sebagai perintah dari negara. Ini langsung kita eliminasi ya, karena nggak mungkin jawabannya ini. Lalu yang E. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk kewajiban meskipun berat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ini juga langsung kita eliminasi. Oke. Nah, tindakan yang dilakukan Pak Dito ini kan tentunya karena ditengarai atau disebabkan karena adanya rasa kesadaran akan adanya kewajiban ya. Jadi karena memang Pak Dito ini kedudukannya sebagai warga negara, maka dia memiliki kesadaran kalau sebagai warga negara itu ada kewajiban yang harus dia penuhi ya. Nah, menjalankan kewajiban salah satunya tadi membayar pajak ya. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita tuh harus selalu taat akan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu merupakan bentuk bela negara yang dilakukan setiap warga negara. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Dito itu merupakan bentuk dari bela negara kepada negaranya. Kan memang kedudukannya sebagai warga negara. Di mana kewajiban bela negara bagi tiap-tiap warga negara itu tertuang di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Nah, untuk bentuk negara itu sendiri bentuknya ada dua ya, bisa secara fisik, bisa juga secara non-fisik. Kalau bentuk bela negara secara fisik ya berarti kita melakukan agresi atau pertempuran atau penyerangan, sedangkan yang secara non-fisik ya bisa berupa pendidikan, kemudian moral, kemudian sosial maupun peningkatan kesejahteraan. Maka jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah opsi jawaban yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Sebagai seorang ASN, tentunya dituntut untuk memiliki sikap profesionalisme dan integritas yang tinggi untuk mencapai kepuasan rakyat dalam mendapatkan pelayanan. Di bawah ini, ciri-ciri seseorang memiliki integritas kecuali berarti yang bukan. A. Selalu menepati janji tentu. Lalu yang B. Taat asa dan tidak pelin-pelan, iya. Komitmen dipegang teguh dan bertanggung jawab, iya. D. Satu kata, satu perbuatan. Jadi kalau sudah A itu yang dilakukan ya A ya, bukan yang lain. Kemudian yang E tidak jujur, tentu jawabannya adalah yang ini. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes ujian CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.